Hai semua, jumpa lagi di biologi. Kali ini kita akan belajar tentang materi genetik. Di materi genetik itu ada apa aja sih? Yuk kita lihat. Sebelumnya, ingat like and subscribe ya. Coba perhatikan foto keluargamu. Kenapa kita bisa mirip dengan orang tua kita? Lantas, kenapa kita punya sedikit perbedaan fisik dan karakter dengan kakak atau adik kandung kita? Bagaimana ya mekanisme biologis yang terjadi di balik kemiripan orang tua dan anak? Nah, jawabannya ada di materi ini nih. Simak ya. Semua materi genetik bisa diwariskan ke generasi selanjutnya. Yang pertama ada asam nukleat, yaitu DNA dan RNA. Yang pertama adalah DNA atau deoksiribonukleik acid. Pastinya kamu udah nggak asing lagi dengar kata DNA. Di mana sih letaknya DNA? DNA terletak di dalam nukleus, mitokondria, dan kloroplas. Strukturnya double helix dengan rantai yang panjang. Komponen basa nitrogennya terdiri dari purin, guanin, dan adenin, sedangkan pirimidinnya terdiri dari sitosin dan timin. Berperan sebagai informasi genetik dan sintesis protein. Kadar DNA selalu tetap dan tidak dipengaruhi oleh aktivitas sintesis protein. DNA tersusun atas rangkaian nukleotida. Apa itu nukleotida? Nukleotida adalah molekul yang tersusun atas gugus fosfat, gula pentosa, dan basa nitrogen. Nukleotida pada DNA akan berikatan satu sama lain membentuk rantai panjang. Karena itu, DNA sering disebut sebagai rantai ganda polinukleotida atau yang disebut double helix. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa setiap rantainya dihubungkan oleh ikatan hidrogen yang menyambungkan antara basa nitrogen yang satu dengan yang lainnya. Timin berikatan dengan adenin dengan 2 ikatan hidrogen, sedangkan guanin berikatan dengan sitosin dengan 3 ikatan hidrogen. 3 hipotesis tentang replikasi DNA. Ada teori konservatif, teori semi-konservatif, dan teori dispersif. Yang umumnya lebih dipakai adalah teori semi-konservatif, di mana rantai DNA-nya membuka terlebih dahulu sebelum melakukan replikasi. Terbukanya rantai DNA dibantu oleh suatu enzim yang namanya helikase. Asam nukleat yang berikutnya adalah RNA atau ribonukleik acid. Terletak di nukleus, sitoplasma, dan ribosom. Strukturnya single helix dengan rantai pendek. Komponen basa nitrogen terdiri dari purin, yaitu guanin dan adenin, serta pirimidin, yaitu sitosin dan urasil. Berfungsi dalam sintesis protein. Kadarnya bisa berubah sesuai aktivitas sintesis protein. Ternyata RNA memiliki banyak jenis loh guys. Ada yang namanya messenger RNA atau disebut juga dengan RNA duta atau nama lainnya adalah kodon yang berfungsi sebagai pembawa kode genetik dari DNA ke ribosom. Yang kedua ada RNA transfer, berfungsi sebagai penerjemah kodon yang dibawa oleh messenger RNA dan membawa asam amino ke ribosom untuk disusun menjadi protein. Yang ketiga ada ribosomal RNA yang berfungsi menyusun ribosom dan membantu dalam proses sintesis protein. Pastinya materi genetik juga tidak jauh dari gen. Apa itu gen? Gen berfungsi sebagai pembawa sifat atau hereditas dari generasi ke generasi. Gen ada yang bersifat dominan, dilambangkan dengan huruf besar, dan ada yang resesif, dilambangkan dengan huruf kecil. Alel adalah pasangan gen yang terletak pada lokus yang sama di dalam kromosom. Setelah tadi kita mengetahui apa itu DNA, RNA, dan gen,
Sekarang kita lihat materi genetik yang berikutnya, yaitu kromosom. Apa itu kromosom? Kromosom adalah suatu struktur padat yang terdiri dari dua komponen molekul, yaitu DNA dan protein histon. Struktur padat kromosom hanya dapat dilihat jelas pada saat pembelahan sel, yaitu tahap metafase. Terdapat di nukleus atau inti sel. Kromosom tersusun dari benang-benang kromatin yang halus. Bagaimana pengemasan kromosom secara singkat? Begini nih ceritanya. Untaian DNA dipintal pada suatu set protein yaitu histon menjadi suatu bentukan yang disebut nukleosom. Unit-unit nukleosom membentuk benang-benang yang lebih padat dan terpintal menjadi lipatan-lipatan yang disebut dengan solenoid. Lipatan solenoid membentuk benang-benang kromatin. Benang-benang kromatin akan tersusun dan membentuk kromosom. Kira-kira nih, kromosom punya bentuk nggak ya? Nah, bentuk kromosom berdasarkan letak sentromernya dibagi menjadi 4. Ada telosentrik, akrosentrik, metasentrik, dan submetasentrik. Semuanya dibagi berdasarkan panjang lengan kromosom dan letak sentromernya. Kromosom berdasarkan jenisnya. Ada kromosom tubuh atau autosom dan kromosom seks atau gonosom. Kromosom manusia berjumlah 46 buah atau 23 pasang, berpasangan secara diploid atau 2N. Pada pria terdiri dari 22 pasang autosom plus XY dan wanita 22 pasang autosom plus XX. Dapat dilihat bahwa nomor 1 sampai dengan nomor 22 adalah autosom, sedangkan X dan Y merupakan gonosom atau kromosom seks. Kalau XY berarti laki-laki nih. Oke guys, pembahasan tentang materi genetik sampai di sini dulu ya. Berikutnya kita akan membahas tentang sintesis protein. Bye!